أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Al-ayah sadaqallahul azim. Wahai orang yang beriman, manakala kalian hendak melaksanakan salat, maka berwudulah, yakni faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian dan juga basuhlah kedua tangan kalian sampai siku, kemudian usaplah sebagian rambut di antara kalian dan kemudian basuhlah kedua kaki kalian minimal sampai batas mata kaki. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini yang tertera dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita manakala kita hendak melaksanakan ibadah salat, kita dianjurkan dan diwajibkan untuk terlebih dahulu melaksanakan syariat yang namanya wudu. Tentu berbicara wudu, kita berbicara bagaimana kita mensucikan berbagai macam anggota tubuh kita yang difilosofiskan, yang Allah gambarkan. Yang pertama adalah membasuh kedua wajah kalian. Ini mengandung makna bahwa bagaimana sebelum kita beribadah kepada Allah, menghadap kepada Allah, maka wajah kita sucikan supaya insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan secercah cahaya, secercah kebaikan dari wajah kita, sehingga wajah kita insya Allah kelak di akhirat pun akan berhadapan dan akan bertemu dengan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tentu membasuh kedua tangan kita. Bagaimana kita sebelum beribadah kepada Allah hendaklah mensucikan diri dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang sekiranya mengotori, yang sekiranya bisa menghalangi dari berbagai macam pintu keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tangan kita disimbolkan bagaimana untuk bisa dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kita juga dianjurkan untuk mengusap, membasuh sebagian dari rambut kita, dan ini memberikan pemahaman semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesejukan. Semoga kita juga bisa menjadi orang yang bijak, yang bisa mengambil hikmah daripada sebelum kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, simbolkan perintah wudhu adalah perintah membasuh kedua kaki kita sampai kepada mata kaki kita. Semoga di dalam perjalanan kehidupan ini kita benar-benar sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, anggota tubuh kita dari mulai rambut sampai kaki kita telah tersucikan terlebih dahulu, sehingga insya Allah kelak kita menuju husnul khotimah bighairi hisab, tanpa hisab, dan tentunya yadkhulul jannah bisalam, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat, dan kita insya Allah dibersamai dan memberi kesamai dengan baginda Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu anggota tubuh yang tadi dijelaskan di dalam Al-Quran merupakan anggota tubuh yang wajib kita basuh, meskipun di dalam beberapa hadis diterangkan dan ditambahkan dengan berbagai macam sunnah-sunnah di luar yang 4 tadi. Mudah-mudahan kita bisa memaknai bahwa hakikat wudhu bukan hanya sebatas membasuh, mengusap, akan tetapi juga hakikat wudhu ini bisa kita ambil pelajaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan perintah secara tidak langsung supaya di antara kita terlebih dahulu mensucikan diri kita dari berbagai macam kekotoran-kekotoran, baik kekotoran yang sifatnya duniawi maupun kekotoran-kekotoran yang sifatnya ruhani. Sehingga tentu kita menghadap Allah
dengan kekhusyuan, dengan bisa halawatul iman, dengan bisa menikmati indahnya, syarifatinya keimanan daripada iman yang ada di dalam diri kita itu sendiri. Sekali lagi, yuk kita maknai kebersihan diri, juga kita maknai dengan kebersihan hati, sehingga di dalam beribadah setiap saat dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan mengkabulkan apapun hajat, maksud, dan juga keinginan yang ada dalam diri kita, baik yang terucap maupun tidak terucap, ataupun yang terlintas sekalipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.